Pusat di SD Negeri 57 Kota Banda Aceh. Saya juga salah satu mahasiswa PG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu kelas 6?
cerita ibu ini? Oke, ibu tunjuk di Pak Mona. Lagi bermain Siti dan Cabangan di pasar malam. Di sana sangat ramai dan banyak permainan. Kemudian Siti melihat komedi putar, sebuah permainan yang berbentuk lingkaran besar dan bisa berputar di udara. Oke. Nah, yang mana komedi putar? Yang berbentuk Lingkaran. Nah, yang berbentuk lingkaran. Ini kan cerita dari siapa tadi? Kira-kira kalau anak-anak ibu, Siti dengan melihat komedi putar dia terbayang bahwa itu berbentuk lingkaran. Sekarang anak-anak ibu bisa terbayang nggak? Nah, benda-benda yang berbentuk lingkaran. Yang permukaannya seperti apa, Rizky? Oke, bagus. Siapa lagi? Dan pintar. Siapa lagi? Cincin. Belang. Hula hoop. Kamera HP bagus. Bola. Nah, permukaannya berbentuk lingkaran. Oke. Nah, berarti anak-anak ibu sering melihat permukaan benda yang berbentuk lingkaran. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Bilangan bulat. Itu sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Kalau hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalau berdasarkan dari cerita kita tadi, lingkaran. Nah, kita akan belajar tentang lingkaran. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Yang lebih tepatnya, kita akan belajar tentang unsur lingkaran. Kita untuk belajar ini, anak-anak ibu harus mencapai namanya tujuan pembelajaran. Apa? Tujuan pembelajaran. Agar apa? Coba lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah nanti anak-anak ibu menyanyikan lagu 8 unsur lingkaran, anak-anak ibu nanti mampu menyebutkan bagian-bagian dari lingkaran tersebut, nama-namanya. Nah, lalu melalui penugasan kelompok, nanti anak-anak ibu akan bekerja sama dalam kelompok. Lalu anak-anak ibu dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Lalu yang ketiga, melalui LKPD Mandiri, anak-anak ibu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Kira-kira ini penting tidak kita pelajari? Penting. Iya, ini penting kita pelajari. Kenapa dikatakan ini penting kita pelajari? Mendapatkan ilmu bagus, apa lagi? Oke, bagus sekali menambah wawasan. Di sini ibu akan memberitahu dulu apa sih yang dikatakan dengan lingkaran. Tadi anak-anak ibu bilang benda bentuk bulat, benar. Tapi yang dikatakan lebih tepatnya lagi, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik tertentu. Titik tengahnya satu titik tengah. Anak-anak ibu nampak semua nggak? Kita lihat tidak PowerPoint ibu? Lihat. Nah, inilah gambar yang dikatakan dengan lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik. Yang dimaksud dengan kumpulan titik-titik di sini, yang ini saya. Titik-titik. Terus bu, apa yang membentuk suatu lengkungan berbentuk lengkungan tahu ya? Berbentuk lengkungan ya. Nah, panjang yang sama terhadap satu titik tertentu. Satu titik tertentu itu yang maksudnya titik tengahnya. Kalau kita hitung titik tengahnya di sini akan sama jumlah jarak masing-masing titik-titik yang membentuk lengkungan ini. Paham yang dikatakan dengan lingkaran? Ya, alhamdulillah. Adakah yang masih tidak paham apa yang dimaksud dengan lingkaran? Ya, alhamdulillah. Kita anak-anak yang paham. Berarti sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini
ada lagu. Kita akan bernyanyi tentang unsur-unsur lingkaran dengan nada anak kambing saya. Tahu nggak lagunya? Tahu. Oke. Sekarang nadanya kita gunakan. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter. Busur dan tali busur, juri serta tempereng, dan yang terakhir adalah apothegma. 8 unsur lingkaran, mari kita hafalkan. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Mari kita nyanyikan sekali lagi ya. Ayo kalian hafalkan. Yang sudah hafalkan ya. Ini ada gambarnya nanti. Nenek ibu hafalkan letaknya di mana. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter. Busur dan tali busur, juri serta tempereng, dan yang terakhir adalah apothegma. 8 unsur lingkaran, mari kita hafalkan. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Biar lebih paham lagi, biar lebih mengerti lagi, ibu akan lanjutkan dengan penjelasannya. Pertama, tadi yang dikatakan dengan titik pusat. Titik pusat. Ini titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran titik yang terletak di tengah-tengah kita ke unsur yang kedua apa? Jari-jari. Nah, jari-jari lingkaran itu adalah apa? Nah, atau keliling lingkaran. Nah, garis yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkungan atau keliling lingkaran tersebut. Nah, contohnya ini. Dan jari-jari anak-anak itu ditandai dengan huruf R kecil. Jari-jari itu tidak ditulis dia dalam gambar ini, tidak ditulis dia jari-jari, tapi disingkat dengan R kecil, bukan R besar ya. R apa? R kecil itu singkatan apa? Pintar, bagus sekali singkatan dari jari. Jadi garis yang menghubungkan titik tengah dengan titik yang berada di lengkungan. Lengkungannya ini ya, mau dia ditarik ke sini, mau ditarik ke sini, mau ditarik kemanapun dia tetap dikatakan jari. Paham tidak? Paham. Oke, kita lanjutkan. Ada yang tidak paham dengan jari-jari tadi? Ada? Tidak. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini apa? Ada busur dan tali busur. Nah, yang dikatakan dengan busur lingkaran itu garis lengkung yang terletak pada lengkungan atau keliling lingkaran. Kita lihat ini kan lingkarannya. Anak-anak itu bisa lihat? Bisa. Lingkarannya. Dikatakan dengan busur itu garis seperti ini. Ini misalnya dari titik A ke titik B, ini namanya busur. Nah, busur ini ada terbagi dua. Ada busur kecil, ada busur besar. Nah, yang dikatakan busur kecil yaitu yang ini, yang tidak melewati titik pusat. Yang dikatakan dengan busur besar itu yang melalui titik pusat. Lewat nggak kalau kita lihat? Lewat. Itu yang dikatakan dengan busur kecil dan busur besar. Anak-anak ibu paham? Nah, kita lanjut lagi ke tali busur. Yang dikatakan dengan tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan
2 titik pada lengkungan selanjutnya tembereng. Nah, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, contohnya ini. Tembereng juga terbagi menjadi 2 jenis. Apa bedanya tadi dengan juring? Kalau juring apa tadi? Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Nah, kalau tembereng ada Dibatasi oleh juring. Iya, dibatasi oleh apa? Busur dan tali busur. Itu yang dikatakan daerah di dalamnya ini dikatakan tembereng. Paham? Ada lagi nggak unsur lingkaran? Ada. Apa ya yang terakhir? Apotema, pinter. Apotema. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, ini contoh gambarnya. Ini lingkarannya. Yang dikatakan dengan apotema itu dia garis paling pendek. Kenapa dia paling pendek? Karena dia batas garisnya dari titik pusat ke tali busur. Itu yang dikatakan dengan apotema. Nah, paham? Oke, bagus, baik sekali. Nah, kira-kira anak-anak ibu sudah mengerti belum? Sudah. Sekarang ibu akan membentuk anak-anak ibu dalam 5 kelompok. Karena yang hari ini kita kan 30 orang, tapi tidak datang teman kita 5 orang ya. Jadi kita akan membentuk 5 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Ya. Nanti anak-anak ibu duduk secara berkelompok. Coba dengar dulu tugasnya, ya. Nah, di sini ibu ada ini LKPD kelompok. Nanti anak-anak ibu tulis nama kelompoknya, nama anggotanya, lalu dibaca petunjuknya. Jadi anak-anak ibu nanti bekerja sama buat nanti gambar lingkaran. Ya, ada mau jangka kan? Ada. Oke, buat gambar lingkaran, diskusikan dengan kelompoknya. Nanti anak-anak ibu gambar sendiri. Mana yang dikatakan dengan titik pusat? Mana yang dikatakan dengan apa lagi? Apotema. Apa lagi? Tali busur. Apa lagi? Jari-jari. Diameter. Tembereng. Busur. Oke, bagus sekali. Nanti akan dijelaskan melalui gambar. Nanti setelah anak-anak ibu kerja kelompok, nanti ada salah satu perwakilan kelompoknya yang berani maju menjelaskan tentang gambar yang dibuat oleh kelompoknya. Paham? Paham. Nah, sekarang duduk berkelompok dulu. Oke, sekarang pindah duduk berkelompok. Ini kita menjaga bisa. Sudah siap semua? Sudah. Nah, jika sudah, sekarang kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok Venus dulu, silakan maju. Nah, silakan maju nak perwakilan kelompoknya. Nah, yang lain dengar ya. Yang lain mendengar apakah sama, apakah tidak? Oke, Ainul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Venus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Dan ini ada gambar unsur-unsur lingkaran. Yang di tengah ini namanya titik pusat. Panah ke sini
Dari pembelajaran kita tadi, apa yang bisa anak-anak ibu simpulkan? Apa yang sudah anak-anak ibu pelajari? Tentang apa aja tadi? Lingkaran, bagus. Nah, di lingkaran itu ada apa aja tadi? Iya, pinter. Itu lagi unsur lingkaran. Ada berapa unsur lingkaran? Ada 8. Nah, yang pertama apa? Apotema. Apa lagi? Iya, apa lagi? Diameter. Apa lagi? Unsur. Iya, bagus. Unsur. Lalu apa lagi? Kali unsur. Pinter. Apa lagi? Tembereng. Dua lagi apa? Suling. Lalu apa lagi? Satu lagi. Iya, titik pusat. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham lagi, itu nanti pelajarannya diulang lagi di rumah. Oke, dan di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah kita yang berjudul Aceh Baru Saya. Nah, sama-sama ya. Semangat ya. Aceh tanah saya, tempatnya daerah Aceh tanah saya, tempatnya tanah kedua indah tumoya. Oke. Gimana nyanyinya lagi? Bangga nggak kita sebagai di daerah Aceh? Bangga. Bangga.